Saya gini Pak, saya tidak akan menyampaikan konsep dan lain sebagainya, tidak. Karena saya Ya, nanti akan berhubungan itu bersama dengan masyarakat. Saya ingin ya, betul-betul mengabdi pada masyarakat, sehingga saya insya Allah nanti akan banyak turun ke lapangan. Mungkin pemerintahan akan saya bawa ikut saya di lapangan, mendengarkan suara masyarakat, suara rakyat, kemudian skala prioritas yang harus dibangun untuk kesejahteraan masyarakat itu apa, ya, itu justru yang kita dengarkan. Bagaimanapun juga pemikiran orang banyak itu akan lebih bagus daripada pemikiran satu dua orang. Jadi insya Allah saya nanti akan lebih banyak turun mendengar suara tokoh-tokoh, para pinisepuh di tingkat-tingkat desa dan mungkin kelurahan, bahkan mungkin di tingkat RW dan RT, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara mengenai pilkada dengan mewawancari para calon bupati, wakil bupati, calon wali kota, wakil wali kota se-Jawa Tengah. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang calon bupati di Kabupaten Blora, yaitu Bapak Abu Nafi. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat senior. Baik. Jadi Pak Abu Nafi ini saat ini adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Partai Persatuan Pembangunan. Kemudian lahir di Pati 19 Juli 1958, pernah menjadi wakil bupati Blora. Nah, supaya lebih lengkap walaupun singkat, mungkin Pak Abu bisa cerita sendiri perjalanan karirnya sampai saat ini. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Bambang, senior saya. Jadi kalau jenengan sebut kelahiran itu memang betul, tetapi saya hitung sudah 40 tahun loh Pak di Blora itu. Jadi saya masuk Blora itu tahun 85. Kalau saya hitung sampai sekarang itu sudah 40 tahun saya berada di Blora. Saya berangkat Cape 85, dulu saya PNS. Kemudian 93 saya sudah kepala bagian sosial. Alhamdulillah waktu itu posisi termuda Jawa Tengah. Kemudian 95 Kabak Umum masih termuda Jawa Tengah juga. Kemudian 98 saya kepala Dinas Pendapatan Daerah masih termuda Jawa Tengah. Kemudian 2001 sampai 2008, 2001 sampai 2009 saya kepala Bawasda sekaligus merangkap ketua cabang Nahdlatul Ulama. Kemudian 2009 saya sebentar di Perhubungan, Kepala Dinas Perhubungan, terus 2010 Wakil Bupati, 2019 saya anggota DPR sampai sekarang. Singkatnya begitu, senior. Baik, ya Pak Abu, jabatan sudah lengkap dari bawah sampai terakhir Wakil Bupati Blora, yang belum adalah menjadi bupati. Nah, ini mungkin bisa bercerita apa yang mendorong Bapak mencalonkan menjadi Bupati Blora. Jadi begini Pak Bambang ya.
Saya itu diberi nama Abu Nafi. Ya. Jadi bapak saya mungkin menempelkan nama Nafi itu supaya selalu mencari kemanfaatan. Ya. Sehingga amanah bapak saya itu insya Allah selalu saya bawa sampai sekarang. Ya. Dan tujuan saya tidak lain hanya saya punya keinginan supaya saya bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Blora. Ya. Inti seperti itu. Ya. Baik, Pak Abu, orang yang apal mulai karir terbawah sebagai pegawai negeri di Blora sampai di yang paling atas, yang belum tinggal bupati. Nah, menurut Pak Abu, apa yang masih harus dikerjakan di Blora? Jadi kalau saya itu sebetulnya simpel loh Pak. Ya. Selama ini yang saya rasakan, ketika saya dulu jadi staf di Pemda sampai sekarang itu simpel. Kedekatan dengan rakyat saja, kedekatan dengan masyarakat saja, sehingga bisa menyerap aspirasi bawah, Ya. apa keinginan masyarakat, apa keinginan rakyat, lah itu yang kita akomodir. Ya. Menurut saya seperti itu yang paling tepat itu. Bahkan ketika saya mau maju ini pun, dengan pertimbangan yang sangat panjang. Ya. Bahkan sampai istri saya itu mengajukan 2 buah syarat yang harus saya penuhi. Kalau tidak saya setujui, istri saya tidak mengizinkan. Ya. Mau tahu Apa syaratnya itu, apa, Pak? Ya, makanya itu saya tanya. Pasti dengan penasaran. Kok Mbah Putri mengajukan syarat itu syaratnya apa? Syaratnya yang pertama, saya tidak boleh main proyek. Syarat yang kedua, saya tidak boleh melakukan jual beli jabatan di semua tingkatan. Baik mulai dari kabupaten sampai di tingkat desa. Ya. Nah, ketika istri saya tanya, Bu, kenapa Ibu mengajukan syarat seperti itu? Jawabnya apa, Pak? Yang membuat saya terharu. Ya. Bapak sudah sepuh. Ya. Perjalanan panjang Bapak lalui dengan kehati-hatian. Kalau ini nanti salah niat, rusak akhirat Bapak, itu yang saya khawatirkan. Istri akhirnya saya rangkul, Pak. Saya terharu itu. Saya rangkul, terus saya bilang begini, Bu, enggak usah khawatir. Insya Allah perjalanan saya ke sini ini dalam rangka memperkuat akhirat saya, bukan dalam rangka merusak akhirat saya. Itu Pak Bambang, syaratnya istri ada 2 hal itu. Tapi saya pikir juga betul Pak Bambang. Jenengan juga orang birokrasi. Kalau nanti saya melakukan jual beli jabatan, otomatis mutasi itu akan terlalu sering, Pak. Iya. Kalau mutasinya sering, pejabatnya itu berpikirnya kira-kira aku sesok dimutasi ning ndi. Bukan berpikir bagaimana bekerja dengan baik, bagaimana bisa melaksanakan program, bagaimana bisa bekerja dengan baik kalau pikirannya saja sudah bayang-bayang mutasi. Ini yang menjadi pikiran saya. Saya tidak mengatakan ada yang seperti itu di sini, tidak loh Pak ya. Saya tidak mengatakan itu, tetapi pemikiran itu juga sejalan dengan pemikiran saya. Oke. Pak Abu adalah orang yang merintis karir di birokrasi di Kabupaten Blora, dari yang mungkin saya nggak tahu apakah paling rendah sekali atau paling tidak di tengah-tengah sampai di puncak.
tinggal satu jabatan yang belum tercapai, yaitu menjadi bupati. Nah, tentu sudah sangat apa ya, sangat hafal, sangat tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Blora dan sebagainya. Nah, yang unik adalah kenapa dalam pencalonan ini Pak Abu yang didorong untuk menjadi bupati, padahal kalau hitung-hitungan politik kursinya lebih kecil. Mungkin begini Pak Bambang, karena yang usung saya itu pertama sudah tahu kalau saya itu karier saya tempuh mulai dari buat surat, ngiderke surat, di posisi saya tetap, sampai di posisi saya seperti ini. Mungkin itu dari pengalaman itu menjadi pertimbangan beliau yang usung saya. Kemudian yang kedua, kalau ditanya seperti itu, saya mesti tanya sama siapa Pak? Saya tidak tahu juga itu. Setahu saya, ya ini Allah yang menggerakkan. Jadi kalau saya pikir saya itu sudah tidur 4,5 bulan, saya sama sekali tidak berpikir untuk maju di pilkada ini. Tahu-tahu dibangunkan. Artinya apa? Orang yang membangunkan saya, partai yang mengusung saya, itu karena digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kira-kira seperti itu Pak Bambang. Ya, baik. Nah, Pak Abu sendiri sudah pernah jadi wakil bupati, sudah pernah juga mencalonkan lagi kalau tidak salah, tetapi belum berhasil. Nah, sekarang pasti sudah dengan persiapan atau apa strategi yang lebih baik. Bagaimana yang situasi yang kira-kira mau dihadapi Pak Abu dan pasangannya ini? Jadi kalau saya ditanya strategi, itu kan rahasia toh Pak. Tak kandakin kita tak bocor repot itu. Iya, iya. Yang jelas gini, Pak. Jadi yang jelas dalam setiap langkah itu niatan awalnya ibadah. Insya Allah kalau niatan awalnya ibadah, endingnya apapun, insya Allah itu catatan ibadah. Dan kalau berhasil pun, yang dilaksanakan juga ibadah. Jadi kalau strategi saya Pak, saya rasa penjenengan sudah bisa meraba juga apa yang biasa dilakukan oleh Pak Abu kalau sudah berjalan seperti ini. Tapi yang jelas, saya akan berjuang maksimal. Kalau ada isu-isu macam-macam, itu semua tidak benar. Saya akan maksimal berjuang dan tidak ada kata lain, saya harus menang. Nah, Pak Abu didukung oleh selain P3 tentu partainya Pak Abu, oleh partai yang cukup besar juga di Blora yaitu PDIP. Apakah masih ada partai-partai lain juga yang akan menambah dukungan pada Pak Abu dan pasangannya ini? Jadi gini Pak, sementara saya ini kan kader P3. Ya. Saya memang diusung PDI Perjuangan. Ya. Bahkan ketika saya diusung PDI Perjuangan seperti ini, partai saya juga belum ada kejelasan. Ya. Beliau itu, tokoh politik itu berpesan pada saya, Kang, sampean najan tak usung saka PDI. Sampean ojo nganti ninggalno P3, Kang. Ini yang betul-betul pesan yang membuat saya sangat terharu, Pak. Ya. Alasannya apa, Pak? Saya tanya begitu. Saya itu pernah mendengar wasiat dari Mbah Maimun Zubair pada ibu. Dan ibu selalu memperhatikan wasiat dari Mbah Mun itu. Dan ini saya teruskan ke penjenengan, Kang. Tolong jaga P3 dan kalau bisa P3 kembalikan di Blora tetap di posisi seperti kemarin ini. Ini luar biasa ini menurut saya. Yeah. Dan itu lahir dari bibir moncong putih, Pak. Iya, iya, iya.
Ini Ya, seorang bibir pocong putih ternyata baktinya pada seorang kiai seperti itu. ya, Artinya apa? ya, Beliau lebih memahami dawuh-dawuh antara lain ya, ittabiul ulama wa innahum ya, syurujud dunya wa masabihul akhirah. Antara lain ya, seperti itu. ya, Saya ya, yang pernah hidup di kehidupan orang-orang agamis saja belum tentu bisa seperti itu, Pak. Makanya saya terharu ya, betul terhadap ya, wejangan beliau terhadap saya, dan insya Allah saya akan melaksanakan ya. amanah yang beliau berikan pada saya. Ya, saya kira ini menarik Pak Abu karena di tingkat provinsi juga putra apa Kiai Maimun Zubair itu juga akan maju sebagai wakil gubernur. Nah, apakah ini nanti terjadi apa semacam sinergi gitu? Saya saya belum bisa jawab, Pak, itu. Saya juga tidak tahu apakah itu sudah pasti atau belum, dan bagaimana nanti itu saya kan belum tahu. Jadi sampai Ya, saat ini saya masih berkutat pada posisi saya ya, untuk berjuang di Kabupaten Blora. Kalau Jawa Tengah oke. saya sama sekali belum tahu. Lahir di Semarang, 1 Maret 1978. Yoyok Sukawi merupakan CEO dari PSIS Semarang dan juga anggota DPR RI periode 2019-2024. Dengan misi ingin mengembalikan prioritas pendidikan, kesehatan, sosial, dan infrastruktur ke titahnya agar masyarakat sejahtera. Yoyok Sukawi akan maju sebagai calon wali kota Semarang periode 2024 hingga 2029. Semarang maju. Koalisi Semarang maju. Jaya sekali. Terima kasih. Saya sekarang mau tanya bagaimana Pak Abu Nafi mengenal dengan baik calon wakilnya ini yang benar-benar kader PDIP karena tentu akan berjuang bersama dan nanti kalau jadi juga akan mengabdi bersama. Mungkin Pak Abu Nafi bisa menjelaskan karena bagi orang Blora rasanya kurang begitu apa ya dengan ini dengan calon wakilnya Pak Abu Nafi ini kurang begitu kenal. Nah, silakan Pak Abu. Pak, siapa yang belum kenal dengan Mas Andika, Pak? Mas Ya, Andika itu kemarin di Pileg, di Pileg ya, Jateng 5, ya, Mas Andika itu mendapatkan 29.000 by name, ya, ya, 29.000 sekian by name. ya, Saya sendiri yang periode 2019 54.000, ya, kemarin 44.000 di Blora, sekarang turun tinggal 34.000 sekian. ya, 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 artinya apa? Selisih saya dengan Mas Andika itu tidak terlalu ya, jauh, ya, hanya selisih 5.000. Sehingga terutama kalangan muda itu mayoritas banyak sekali yang sudah kenal beliau. ya, Kalau tentang popularitas. ya, Kemudian kalau tentang saya kenal nggak dengan Mas Andika? Saya kenal itu kurang lebih baru 1,5 ya, bulanan. ya, Tapi saya setiap kenal orang, itu ya, saya akan mencoba, apalagi kalau orang itu akan kerja sama dengan ya, saya selalu menjajaki, Pak. ya, Saya selalu mengukur, selalu menjajaki, dan alhamdulillah selama ini saya melihat Mas Andika itu potensinya luar biasa. ya, Jadi dia pinter, pengendalian emosinya bagus, orangnya ya, santai. Juga kadang-kadang kalau saya ketemu Mas Andika itu saya terkesan ada lucu. ya, Ini. Jadi kalau saya yakin, Pak, sangat-sangat ya, yakin Mas Andika ini memang calon pemimpin ke depan yang sangat baik itu. ya. Baik, ini yang menarik karena di dalam Pilgub Blora itu nanti yang akan dihadapi adalah incumbent, artinya petahana dan sesama apa
tokoh Nahdlatul Ulama, mungkin dulu juga juniornya Pak Abu Nafi. Nah, Ya, ya. kira-kira seperti apa ini nanti strateginya Pak Abu Nafi? Masa kembali strategi lagi harus saya buka di sini, Ya, Pak? iya, Ya sudah, kalau yang terkait dengan itu, saya yakin warga Nahdlatul Ulama bisa menilai. Saya ketika masuk Nahdlatul Ulama itu jangankan ruang pertemuan besar, gedung kantornya saja tidak karu-karuan. Alhamdulillah ketika saya pegang kantor ya lumayan bagus, kemudian punya gedung serbaguna dari tanah yang diwakafkan oleh beliau Pak Joko Mulyo, dulu Kajati Jawa Tengah itu 1000 meter, kemudian saya bangun gedung serbaguna. Sekarang peletakan batu pertama dulu Gus Dur, alhamdulillah sekarang itu ramai sekali, Pak. Bukan hanya untuk olahraga, tetapi untuk manten, untuk kegiatan rapat dan lain sebagainya. Gedung serbaguna ini mampu menampung dalam saja itu kalau 400 sampai 500 mampu itu. ya, Jadi kalau melihat yang seperti itu, monggo teman-teman Nahdlatul Ulama saya rasa bisa menilai sendiri lah. Saya ketua NU 2 periode. Kalau Mas Arief itu kalau tidak salah dulu di IPNU mungkin ya. ya. Di IPNU. Jadi kalau di kepengurusan cabang kelihatannya waktu periode dulu belum ada, belum tampak. Kemudian Mas Arief di Jakarta, saya tidak tahu jabatan yang ada di sana di posisi apa, tidak tahu. Tetapi kalau di Blora, di pengurus cabang, saya belum pernah melihat. Baik, ini nanti luar biasa. Sesama NU bersaing di Kabupaten Blora, gitu kira-kira. Nah, mungkin Pak Abu bisa memberi guideline secara singkat lah. Pak Abu pengalaman betul di Kabupaten Blora, menjadi pejabat sejak kecil lah kira-kira. Apa yang masih perlu dilakukan, perlu diperbaiki di Blora untuk memenuhi mimpi-mimpi masyarakat Blora, Pak? Saya gini, Pak, saya tidak akan menyampaikan konsep dan lain sebagainya, tidak. Karena saya nanti akan itu bersama dengan masyarakat. Saya ingin betul-betul mengabdi pada masyarakat, sehingga saya insya Allah nanti akan banyak turun ke lapangan. Mungkin pemerintahan akan saya bawa ikut saya di lapangan, mendengarkan suara masyarakat, suara rakyat, kemudian skala prioritas yang harus dibangun untuk kesejahteraan masyarakat itu apa, itu justru yang kita dengarkan. Bagaimanapun juga pemikiran orang banyak itu akan lebih bagus daripada pemikiran 1-2 orang. Jadi insya Allah saya nanti akan lebih banyak turun mendengar suara tokoh-tokoh, para pinisepuh di tingkat-tingkat desa dan mungkin kelurahan, bahkan mungkin di tingkat RW dan RT, Pak. Baik, Pak Abu, terakhir pertanyaan saya begini. Kalau tidak salah, mayoritas partai-partai ini akan mendukung petahana Pak Arief. Nah, ini adalah suatu tantangan yang luar biasa bagi pasangan Pak Abu nanti. Apa kira-kira kiatnya, Pak Abu? Ya, kiat tak delik lagi, Pak, kiatnya. Kiat tak delik lagi, mohon maaf saya tidak bisa menjawab. Tapi saya tidak ingin mengatakan itu sebuah tantangan berhadapan, tidak. Tetapi beliau-beliau yang ada di sana itu juga sahabat-sahabat saya, bahkan banyak juga yang anak-anak saya, sehingga saya berharap beliau-beliau itu bisa berpikir mana yang terbaik untuk Kabupaten Blora. Jadi saya tidak akan berpikir 8 melawan 37 tidak, atau 34 melawan 11 tidak.
tetapi yang ada kami ajak untuk berpikir bersama mana yang terbaik dan mana yang harus dilakukan untuk sebuah kebaikan. Baik, luar biasa. Terima kasih sekali Bapak Haji Abu Nafi SH. Saat ini masih menjadi anggota DPRD Jawa Tengah yang sudah mempersiapkan diri untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Blora. Mudah-mudahan lancar, sukses, dan kalau berhasil benar-benar bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Blora. Terima kasih Pak Abu, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Harno SE merupakan Ketua DPC Partai Demokrat Rembang. Dengan tekad menata dan mengajak semua ASN untuk bekerja secara profesional untuk memajukan Rembang. Haji Harno SE siap maju sebagai calon Bupati Rembang periode 2024 hingga 2029.